Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta webinar Predatek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi bi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti webinar Predatek UX Design. Beserta salam, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahidin SAG MAG selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Darmawi MAG selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Mustaqim STMkom selaku Ketua Puzzle Research Data Teknologi beserta seluruh pembimbing. Yang terhormat Bapak Reski Mai Chandra STMSC, Roni Hidayat ST, dan Surya Dharma ST selaku narasumber webinar Predatek pada hari ini. Yang terhormat seluruh panitia kegiatan webinar dan anggota Puzzle Research Data Teknologi dan seluruh peserta webinar Predatek pada hari ini. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar Predatek pada hari ini bahwa sertifikat kegiatan ini dapat diambil besok dan untuk link pengambilan sertifikat akan dituliskan pada description box video webinar ini. Selanjutnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Narasumber pertama kita yakni Bapak Reski Mai Chandra STMSC. Beliau merupakan seorang dosen teknik informatika UIN Suska Riau yang juga seorang UX researcher dan web developer. Beliau memiliki pengalaman sebagai speaker dalam kegiatan Digital Creative Week pada tahun 2020 dan UX ID Pekanbaru pada tahun 2019. Selanjutnya Bapak Roni Hidayat ST. Beliau adalah seorang marketing manager dari ID Cloud House Indonesia, owner creative director dari Essensia Kreatif, co-founder dan creative designer dari PT Solo Hub Kolaborasi Indonesia, dan juga inisiator dan pengurus dari UX ID Pekanbaru. Lalu narasumber kita yang terakhir, Bapak Surya Dharma ST, yang merupakan seorang UI UX designer pada sys.id, UX design mentor pada Diglab, dan graphic designer pada dropshipkit.com. Beliau juga merupakan community lead dari UX ID Pekanbaru. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi webinar pada hari ini. Webinar Predatek pada hari ini membahas tentang UX Design atau User Experience Design, yang mana UX Design ini merupakan sebuah ilmu yang fokus mempelajari bagaimana untuk membangun produk, yang dapat fokus mempelajari bagaimana untuk membangun produk yang memudahkan serta disukai oleh user saat menggunakannya. UX ini bertujuan agar menghasilkan produk serta servis yang tidak hanya menguntungkan bisnis, tapi juga dicintai oleh penggunanya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Reski Mai Chandra STMSC. Kepada Bapak, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Nana. Oke, para peserta UX Design, ya, webinar Predatek. Ya, pertama, saya sampaikan slide-nya dulu. Oke, udah nampil ya? Mbak Nana udah? Halo? Udah, Pak. Udah Pak Takim gimana? Udah tampil? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Reski Mai Chandra, STMSC. Saya dosen dari Teknik Informatika UIN Suska Riau. Nah, saya diamanahkan dalam memberikan sharing ya, istilahnya sharing pengetahuan dan pengalaman saya dalam
memahami UX design. Nah, pada topik sekarang ini, ya kita memahami tentang konsep dasar UX dalam membangun produk aplikasi. Nah, ini perkenalan diri saya dulu. Oke, kalau di jurusan teknik informatika itu lebih memahami ya dalam kalau bahasa Indonesianya interaksi manusia komputer ya. Dan saya juga memegang ya bidang keahlian interaksi manusia komputer dan juga membahas tentang UX. Nah, yang saya dalami kalau di UX ini itu lebih kepada UX researcher-nya. Jadi saya lebih meneliti dalam hal ya masalah user dalam berinteraksi dengan sistem atau aplikasi itu seperti apa. Oke, yang pertama yang mesti kita pahami dulu, ini ada dua ya. Saya cuma mencontohkan dua ini saja. Yang pertama Google Play Store ini. Nah, kenapa saya membuat sebuah contoh Google Play Store ini? Nah, kita bisa melihat Google Play Store itu banyak aplikasi ya, aplikasi sampai ribuan, sampai jutaan aplikasi-aplikasi itu. Nah, tapi pertanyaannya, berapa yang sampai dipakai dalam handphone Anda gitu misalnya? Itu berapa yang terpakai itu ya kita bisa mencontohkan kenapa dia bisa dipakai. Nah, yang tidak dipakai itu misalnya ratingnya cuma 1. Nah, itu kenapa? Nah, ini yang kita mesti jadikan sebuah problem statement-nya gitu ya. Nah, dengan adanya sebuah ya aplikasi yang ratingnya tinggi, itu berarti salah satunya sudah memahami yang namanya UX juga ya, user experience. Mungkin pengalaman pengguna lebih membutuhkan menggunakan aplikasi itu dibandingkan yang aplikasi-aplikasi yang tidak dipakai. Nah, itulah kita jadi permasalahannya. Dan yang kedua, yaitu masalah aplikasi government. Ya, aplikasi pemerintahan ini kita bisa lihat, tapi sekarang udah ada kemajuan sih saya teliti, saya lihat ya. Kalau aplikasi government ini banyak dibuat oleh pemerintahan, tapi dalam berinteraksinya baik kepada pegawai atau kepada masyarakat contohnya itu jarang dipakai. Nah, itu yang jadi permasalahan kita sekarang. Nah, dengan adanya aplikasi-aplikasi itu apa yang jadi permasalahannya sampai tidak digunakan? Itu dia. Dan apakah user itu tidak paham atau gimana? Nah, itu yang harus kita teliti dalam membuat sebuah aplikasi government itu. Mungkin dalam konsep dasar UX ini ya kita bisa membuatnya ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan user experience itu sebenarnya tentang bagaimana user itu ya perasaan dia menggunakan aplikasi atau produk atau layanan secara spesifik itu, bagaimana perasaan dia gitu. Apakah dia pas saat menggunakan aplikasi ini, ribet nih aplikasinya, ini kok lain-lain keluar hasil informasinya gitu. Atau nih, ngapain ada ini semacam. Nah, sebenarnya user experience itu lebih ke ya mencakup dalam hal ya perasaan yang termasuk dalam emotion, ya juga indera seperti kita dalam hal ya penggunaan indera kita ya seperti mata dengan lainnya, juga dalam berinteraksi secara fisikalnya dalam menggunakan interaksi kita dengan kita sebagai user dan produk aplikasi itu ya sebagai lawan kita interaksinya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau user experience ini, nah ketiga ini sebenarnya yang secara umum. Yang pertama look, ya user itu bagaimana bisa melihat sebuah tampilan ya, apakah aplikasi ini bisa mudah dia gunakan. Nah, makanya dengan ada field ya, dia melihat oh ini proses ini itu ada dan perasaan dia saat menggunakannya seperti apa gitu ya. Nah, perasaan dia menggunakan aplikasi ini, oh ini mudah sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan perasaan dia. Gimana, apakah dia senang menggunakannya apa tidak. Makanya kadang-kadang timbul ya, mungkin ada memang pengalaman user itu. Makanya kenapa ada rating 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, itu sebenarnya mewakili dari perasaannya user gitu. Nah, yang tiga yaitu ada usability. Makanya mencakup look, feel, and usability itu harus digabungkan dalam sebuah user experience. Nah, dalam usability ini apakah berguna apa tidaknya aplikasi itu? Kita akan melihat ya. Nah, ini dia, usable apa tidak. Nah, dalam memahami konsep dasar UX itu ya, ini yang ngambil dari James Garrett ya, of user experience. Nah, sebenarnya kita bisa, yang pertama itu kita bisa dimulai dari fondasi bawahnya dulu ya. Fondasi bawahnya dulu yaitu user need. Nah, apa yang dibutuhkan user? Nah, di sini kita harus melakukannya.
pondasi ini. Kalau tidak ada pondasi ini, kita nggak tahu apa yang mau kita buat nantinya. Makanya kita di sini yang lebih banyak melakukan ya. Kita melakukan sebuah riset. Nah, di sinilah researcher itu meneliti bagaimana user itu berguna apa tidaknya, menggunakan aplikasi apa tidaknya. Nah, yang bagian kedua yaitu ada masalah content requirement atau functional specification. Ya, yang di sini setelah kita melihat bagaimana perjalanan user itu, apa yang digunakannya, apa gininya. Nah, dari sana baru kita membuat sebuah content requirement-nya. Apa sih yang dibutuhkan sama user, kita udah milah-milah. Sudah mendapatkan data user itu apa yang butuhkannya, nanti kita pilah-pilah. Nah, nanti kita membuatkan sebuah bagian-bagian apa yang akan kita letakkan di dalam konten dalam produk aplikasi kita. Nah, itu dia. Nah, yang tingkatan ketiga, nah, baru kita membuatkan sebuah interaction design, information arsitekturnya. Dan di sini sebenarnya bisa menggunakan namanya user flow. Ya, user flow, task flow, dan semuanya. Nah, disinilah kita akan melihat cara user itu dalam melakukannya nanti ngapain aja. Setelah dia proses, misalnya proses login, lagi prosesnya. Nanti kalau proses ini kemana lagi. Nah, ya, hampir sama kita memflow-nya. Nah, yang baru kita pasang di kerangka produknya itu seperti apa yang mau kita buat. Nah, setelah kita membuatkan kerangkanya berdasarkan dari yang interaction design tadi, yang user flow yang tadi atau task flow tadi yang udah kita buat. Nah, nanti kita translatekan, kita pindahkan ke dalam kerangkanya, membuat sebuah produk. Ya, ini biasanya ketika kita membuatkan sebuah proses-proses gitu ya, yang udah terkerangka. Seperti kalau misalnya kita buat seperti ini, ada ya seperti aplikasinya itu seperti home, data, informasi dan lainnya. Nah, setelah itu baru yang terakhir. Nah, yang terakhir ini baru kita memberikan dia sebuah visual design-nya. Bagaimana kita membuat bottom-nya bagus, nanti kita membuat sebuah sebuah warna yang bagaimana, itu lebih apa nantinya itu, lebih ke visual design-nya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas masalah elemen of user experience juga. Nah, di sini kita bisa melihat yang tadi ya, 5 elemen tadi, ya strategi, scope, structure, title, dan surface ini, ya bisa kita lihat tadi, disinilah letak UX researcher. Nah, makanya kebanyakan yang mahasiswa saya juga bertanya-tanya, Pak, sebenarnya tugas-tugas ini gimana? Nah, sebenarnya UX ini itu lebih pada tim, ya, kepada tim. Nah, pertama, kalau dia profesinya tugasnya sebagai UX researcher, apa yang mesti dilakukannya? Nah, di sini kita bisa melihat dari tahapan strategi, skopnya apa, structure sama strukturnya, ya sampai di sini. UX researcher tugasnya melakukan kerjanya sini. Nah, nanti setelah itu ada UX designer. Nah, ini yang UX designer yang sering banyak dibutuhkan. Interaction designernya bagaimana? Ini sampai dia semuanya, ya sampai di survive. Dan juga kalau UX designer, ya UI designer ini masalah visual design, animation ya sama wireframe dia juga berkaitan dalam interaction-nya. Nah, juga ada nama UX copywriting ya. Nah, ini juga copywriter juga sama di UI design, dia sama-sama berkolaborasi dalam membentukkan sebuah kerangka atau ya proses-proses yang bagaimana bisa memudahkan interaksinya tadi. Nah, yang selanjutnya ada graphic design dan UX engineer. Nah, UX engineer ini UX engineer ini dia lebih kepada ini bagaimana dia bisa mengapkan ke Android kan nanti, ke aplikasi apa biar supaya terkoneksi, misalnya ya pakai GPS gimana segala macamnya gitu, dia bisa menggunakan. Nah, akhirnya dari sini ya product designer yang kita buat tadi, nah ini akan berjalan semuanya gitu. Nah, sebenarnya kalau UX problem atau masalah dari UX design ini sebenarnya ya seperti Pak secara umumnya itu masalah 3 yang tidak akan lepas dari 3 ini, bisnis, teknologi, and user. Nah, sebenarnya kalau permasalahannya itu ya kita ini permasalahan dari teknologinya, apakah not viable, apakah dia layak menggunakan dengan teknologi ini apa enggak. Misalnya saya membuat sebuah produk berbasis web atau berbasis Android. Nah, bagaimana dia support enggak dalam nanti membuat sebuah produk. Nah, juga ya yang juga dalam masalah bisnis ya, not profitable, apakah dia menguntungkan apa tidaknya gitu. Masalah ini tidak menguntungkan ya jangan kita nginiin. Nah, itu masalahnya. Dan juga yang paling penting ya user terhadap ini not desirable, apakah dia dibutuhkan, apakah digunakan, apakah berguna dia.
Nah, itu yang jadi kita membuat sebuah problem statement apa, rumus masalah apa yang mesti kita buat nantinya gitu ya. Nah, UX strategi tadi ya seperti tadi juga. Kalau kita masalah UX dari segi spesifikasi tadi, ya desirable, usability sama human value-nya, nilai dari manusia seperti apa, bisnisnya ada valuable dan teknologi ada visible. Nah, ini strategi yang harus kita buat dalam membangun sebuah UX tadi. Nah, ini ya dari sini juga kita bisa melihat sebenarnya kalau masalah yang tadi yang 3 tadi juga masalah people, business, teknologi itu juga membahas masalah innovation pada fungsinya seperti apa. Nah, ini letakkan antara bisnis dan teknologinya dan juga emosionalnya. Nah, emosionalnya bagaimana kita bisa merancangkan emosional sebuah nanti produk kita mudah digunakan dan kadang-kadang ya ini kok datanya dikirim ke sini kok beda hasilnya, saya inputkan beda hasilnya. Nah, inilah letak dari semua itu ya proses innovation tadi. Nah, kita membuat sebuah inovasi yang lebih berguna nantinya. Nah, sering juga yang bertanya, apakah sama UX dengan UI itu apakah sama tidak? Nah, secara umum ya UX itu tidak sama dengan UI, tapi UI ini bagian dari UX. Nah, itu dia. Ya, bagian dari UX. Nah, makanya itu dia tidak sama tapi dia lebih kepada bagian dari UI-nya. Karena UI ini lebih kepada nanti pembuatan wireframe atau visualnya yang lebih kepada prototypingnya. Nah, kalau UX itu dia membuat analisanya, fondasinya lah gitu ya. Makanya UX itu tidak sama dengan UI. Jadi dia cuma bagian dari UI, saling mensupport lah istilahnya gitu ya. Oke, nah ini bisa kita melihat ya secara umum mungkin anda semua pernah melihat ya perbedaan UX sama UI ini ya. Ini banyak seperti ini. Nah, dari sini aja kita udah bisa melihat. Nah, sebenarnya user experience itu, nah kenapa ini sudah dibuatkan UI desainnya bagus, tampilannya bagus, tapi dia tidak menggunakan yang nama user experience. Nah, dia tidak melihat pengalaman user itu jalannya ke sini, ngapa dibuatkan langsung ke desainnya ke sini? Makanya harus dimulai dengan tahapan kita melakukan yang nama user experience dulu. Kita mencari kegiatan atau apa sih yang dilakukan oleh si pengguna itu, usernya itu ya. Kenapa dia jalan ke sana? Nah, udah selesai kita tahu dia sering jalan ke sana, ya kita buat jalannya itu ke sini. Nah, jalannya kita buat ke sini lagi. Makanya supaya user itu mudah menggunakannya, ya kita perlukan UI. Nggak mungkin jalannya jelek seperti ini kan? Tapi orang pengalaman, makanya digabungkan UX dan UI itu. Makanya kalau seandainya buat jalan seperti ini arahkan ke sini, orang lebih gampang lagi. Nah, ini tidak ada lagi jalan seperti ini. Nah, gitu dia. Nah, sebenarnya yang tadi juga ya apakah sama UX sama UI itu ya seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa UX itu adalah ya jelajahnya ya, journey-nya. Nah, UI itu adalah tujuannya. Nah, makanya dengan adanya UI ini tujuan dari si UX tadi itu tersampaikan. Nah, ya. Jadi dia pingin UX ini ingin membuat sebuah produk yang nanti digunakan ya dengan ada bantuan UI ini tersampaikan tujuan dari UX tersebut. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya apa yang mesti dipahami dan dipelajari pada UX? Nah, sebenarnya kalau menurut saya, yang pertama itu ya pertama memahami behavior, ya tingkah laku, feeling, perasaan dan experience pengalaman dari user. Nah, dengan ketiga ini kita bisa memahaminya. Nah, fondasi kita itu sudah kuat. Ya, kita melihat tingkah laku user itu seperti apa. Nah, kita harus bisa membuatkan sebuah datanya. Makanya itu penting kita membuatkan sebuah bank data tentang user itu apa yang dilakukannya gitu. Nah, nanti juga feeling, perasaan. Nah, feeling perasaan ini kita melihat kalau seandainya kita udah masukkan semua data tiba-tiba loadingnya lama, perasaannya ya pasti si user itu malas menggunakan apa nih lambat itu atau yang lain-lainnya atau hang atau yang semacamnya itu jangan sampai terjadi. Nah, juga experience pengalaman dari si pengguna ini sangat penting ya dalam menggunakan sebuah produk nantinya. Nah, juga yang selanjutnya yaitu melakukan penelitian. Nah, melakukan penelitian kita bisa menggunakan namanya mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif method. Nah, ini mungkin sudah dipelajari ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya, bagaimana bisa contohnya aja bisa menggunakan dengan cara interview. Nah, makanya di UX ini lebih banyak menggunakan yang kualitatif sebenarnya, interview. Dan juga melakukan observasi. Nah, observasi dengan melihat tingkah laku atau pengalaman dari si user itu ngapain aja dia. Nah, atau dengan menggunakan kuesioner dan lainnya.
Yang selanjutnya itu bisa memahami namanya mental model. Nah, mental model ini sebenarnya udah ada juga di keilmuan dari HCA juga ya, dengan computer interaction. Nah, mental model ini sering disampaikan ya dalam materi-materi IMK itu ya mental model. Bagaimana kita bisa memahami tingkah laku ya dari si user itu seperti apa. Nah, itu dia. Misalnya kalau dalam dia keadaan load, dia tekan terus, dikliknya terus. Kenapa nih keluar nih? Itu dia malas tuh. Kalau user udah mengklik-klik lama-lama nggak ada respon, nah itu yang nggak disukai sama user. Dia dalam keadaan panik tekan lama-lama gitu kan. Nah itu dia. Makanya kita harus bisa membuat atau memahami bagaimana kita memahami user itu. Kalau sekali klik langsung keluarin informasinya, jangan sampai lama menunggu. Nah itu dia. Atau dia tekan-tekan yang salah, sebenarnya mau menekan enter meminta submit tapi ditekannya cancel. Kan ngapa nih kok kebalik itu? Itu karena kepanikan dari si user itu. Nah juga mempelajari kompetitor analisis. Nah seandainya kita ragu apa sih yang produk, misalnya kita belum dapat ide dengan produk apa yang mau kita buat. Nah kita juga bisa mempelajari namanya kompetitor analisis. Ya contoh ya, itu saya bisa melihat dari ya pertama persaingan antara Gojek sama Grab itu saling berbuat, tiba-tiba datang Maxis kan. Nah itu ya Maxim itu ya kita nggak tahu, tiba-tiba aja muncul. Nah itu dia dalam memahami juga bagaimana sih bisa bersaing nantinya dengan Grab sama Gojek. Nah itu dia mempelajari analisis apa sih kekurangan dan apa yang membedakan produk saya dengan produk yang sudah ada. Nah itu perlu kita membuatnya gitu. Mungkin ya kita namanya kompetitor analisisnya. Nah, yang terakhir itu bisa membuatkan user persona ya. User persona itu kita bisa membuatkan sebuah ya biodata dari si user itu seperti apa dan apa kegiatannya dan apa permasalahannya dan apa yang dibutuhkannya. Itu kita bisa part-partkan dalam user persona. Nah, sebenarnya kunci poin dalam UX designing ini ya sebenarnya memahami dan membangun empatis. Nah, bagaimana kita bisa membangun kita empati kepada calon pengguna kita ya. Kita bisa melihat dengan siapa yang menggunakan produk kita. Nah ya, kita bisa melihatkan siapa yang menggunakan produk kita. Kita harus bisa melakukan empati, pendekatan kepada dia. Apa sih yang dibutuhkannya, apa yang dilakukannya gitu. Yang kedua, memahami problem statement-nya, hipotesis untuk melakukan tes dan pembelajaran dari bisnis yang akan dihasilkan nanti dan menggunakan keuntungannya. Itu pada tahap bisnisnya. Yang selanjutnya itu ada namanya user journey dan flow ya. User journey ini dan flow ini ya kita bisa membuatkan sebuah tahapan apa yang mesti dilakukan dalam user nanti mau ngapain aja setelah ini gitu. Dan juga ada namanya sketsa dan juga wireframe, ini membuatkan sebuah kerangkanya. Nanti juga interaktif prototype ya. Interaktif prototype ini ya kita bisa membuatkan sebuah interaksi yang udah seperti mock up itu ya, udah hampir jadi. Nah, kalau di UX ini dan dia tidak membahas masalah back-end-nya, masalah coding-nya gimana, apa segala macamnya, tidak. Dia hanya sebatas front end-nya aja, hanya tampilan interaktifnya saja. Nah, nanti setelah kita buat interaktif prototipe yang bagus itu, kita uji apakah betul ya dengan melakukan yang namanya usability testing ini, apakah berguna aplikasi yang udah kita rancang ini apa tidak. Nah, seandainya udah dapat feedback dengan melakukan usability testing, rupanya ada kelemahan dari ini ya, kita perbaiki lagi. Nah, itulah keenaan dari UX ini, dia tidak terpaku, dia akan melihat di mana kelemahannya, langsung perbaikinya. Nah, itu nanti bisa memberikan visualizing dari solusi tadi. Itu dia. Nah, kalau metodologi atau tahapan perancangan UI UX ini sebenarnya itu bisa menggunakan nama user centered design ya, perancangan berbasis si pengguna dan juga namanya design thinking. Nah, ini juga sering digunakan dalam perancangan aplikasi ya, menggunakan design thinking. Nah, ini design sprint dari Google juga sering digunakan ya dalam 5 hari tahapannya biar cepat. Ya ini harus membutuhkan sebuah teamwork yang kuat. Nah, itu dia. Nah, juga Lean UX juga. Ini hampir sama sebenarnya. Kalau Lean UX ini lebih kecil lagi skopnya dibanding design thinking dan design sprint. Nah, ini dia. Ini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena keterbatasan waktu dalam memahami ini gitu. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari UX tadi, apa yang tadi saya bilang tadi ya, si user ini akan mendengarkan, ya ini sense tadi ya dari hal indera tadi, indera pendengarannya, mendengarkan apa yang dilakukan dan berpikir apa yang akan dilakukan berdasarkan apa yang dilihatnya gitu. Nah, setelah dia melakukan ini,
dia fear tingkah lakunya dalam ini, dia mau misalnya mau ngambil informasinya apa, mau tekannya apa yang dibutuhkannya. Nah, ini cuma device yang di teknologinya. Nah, disinilah yang bisa dihubungkan dengan teknologi yang available tadi. Nah, feeling motivationnya dengan dia memberikan kemudahan dan sesuai dengan pengalaman dia melakukan interaksi terhadap sistem ini, ya jadi perasaan dia lebih gimana? Apakah tapi kalau seperti tiba-tiba misalnya seperti interaksi sama ATM itu, tiba-tiba dia pas diklik tidak keluar duitnya, itu feelingnya pasti malas lagi menggunakan ATM gitu, itu pasti itu. Nah, itu yang mesti kita perbaiki nantinya gitu. Nah, sebenarnya kita membangun produk application atau software ini untuk memastikan bahwa kita menyelesaikan masalah. Nah, sebenarnya itu kita menyelesaikan yang benar-benar ada dalam kehidupan orang. Jadi kita membantu menyelesaikan masalah orang, bukan menambah masalah lagi. Nah, itu dia. Nah, makanya kita memberikan kemudahan orang dengan menggunakan sebuah produk yang menggunakan perancangan UI UX ini, itu lebih memudahkan user dalam menggunakannya lagi. Itu dia. Nah, ini output product ya. Output product using menggunakan UI UX konsep. Nah, itu kita bisa melihat. Nah, Gojek, Traveloka, Instagram, maupun Shopee. Nah, ini saya ambil sampelnya aja beberapa ya, seperti Gojek ya, kita tidak heran lagi. UI ini memang menggunakan konsep UI UX dari awal tadi kan. Nah, ini kalau ceritanya itu memang permasalahan pribadi dari yang penemunya gitu ya. Nah, yang berdasarkan dari aplikasi nama sana, kalau Gojek ini yang pernah saya baca artikelnya, itu dia mengambil dari Uber. Nah, itu dia Uber, pas yang ada di Eropa itu, ya kenapa Uber itu tidak berkembang? Akhirnya di Indonesia dibuatkan Gojek. Karena dapat ide, itu berdasarkan ya observasi tukang Gojek di pengkolan itu ya, gimana dia tidak mendapatkan penumpang. Ya, dan yang membutuhkan penumpang juga dia butuhkan, tapi tukang ojeknya jauh di sana gitu kan. Nah, jadi dia menggunakan sebuah aplikasi agar bisa menghubungkan antara tukang ojek dengan si yang membutuhkan ojek. Nah, juga Traveloka. Traveloka ini yang kita sangat ini juga ya, bagaimana dia bisa memudahkan memesankan tiket dan juga bisa booking dan segala macamnya. Ini sangat familiar juga. Nah, juga Instagram ya, bagaimana kita menyampaikan unik kita melalui video yang udah, kalau menurut saya itu udah meninggalkan dari Facebooknya. Dulu Facebook sangat ini sekali ya, tinggi. Nah, makanya dengan ada perkembangan dari Instagram ini, itu lebih bagus ya, karena lebih melalui video dan apa ya, story dari si user itu. Nah, Shopee ya juga banyak lagi ya, Bukalapak, Tokopedia, semuanya macam itu menggunakan UI konsep ya, bagaimana dia bisa menjualkan dan mempertemukan antara si pembeli dengan si penjualnya bagaimana. Nah, ini konsepnya gitu. Oke, sampai situ saja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nana. Terima kasih kepada Bapak Reski Mahendra SCMSC atas materi yang sudah disampaikan. Saya ingatkan bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan disimpan terlebih dulu pertanyaannya karena sesi tanya jawab akan kami buka setelah seluruh narasumber selesai memberikan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya tentang Tricks for a Mobile App Innovation yang akan disampaikan oleh Bapak Roni Hidayat ini. Ada Bapak, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya layarnya ya, udah di screen ya. Kelihatan, Pak. Oke, saya kasih dulu sebelumnya untuk Bapak Rizky, tadi udah memaparkan materi tentang UX design. Selanjutnya coba saya sambung lagi mengenai esensi design, Trick for a Mobile App Innovation. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohni Hidayat. Kalau untuk posisi sekarang itu inisiator jadi Pekanbaru, Chief Design Officer at Polohub, desain strategi di Ideal Cloud Host, dan inisiator salah satu komunitas startup Pekanbaru. Sebelum kita mulai, kita bisa dulu lihat data ini dari We Are Social Digital 2021.
dari Hootsuite. Hootsuite ini adalah sebuah platform manajemen sosial media yang mana dia memaparkan data seperti ini. Di tahun 2020 kuartal awal, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta. Dan yang menggunakan internet dengan smartphone itu hampir 171 juta. Yang artinya hampir 98% itu mengakses internet menggunakan smartphone. Nah, itulah kenapa beberapa tahun belakangan ini banyak sekali muncul aplikasi-aplikasi yang banyak membantu menyelesaikan masalah banyak orang. Lanjut. Nah, ini siapa sih nggak kenal aplikasi-aplikasi ini yang mungkin sekarang ada kita install di HP kita masing-masing gitu, Facebook, Instagram, Gojek, Spotify, WhatsApp, dan lain-lain, termasuk TikTok yang lagi heboh. Ya. Lanjut. Nah, ini kita tahu tadi udah jelaskan juga sama Pak Rizky, UI itu adalah user interface, jadi UX itu adalah user experience tentang bagaimana si user merasakan dan pengalaman yang menggunakan platform yang kita buat. Apa jadinya jika UI UX ini kita aplikasikan dalam sebuah mobile app atau aplikasi, itu adalah akan menghadirkan sebuah aplikasi yang tentunya sangat akan berguna untuk penggunanya. Seperti kita kutip dari Interaction Design Foundation, aplikasi mobile itu sebenarnya fokusnya pada dua hal, yaitu efisiensi dan bagaimana si aplikasi mampu membantu menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya di platform tersebut. Dalam kasus sekarang ini adalah aplikasi gitu. Nah, ini kita ketika kita bicara membangun sebuah aplikasi, berarti kita sudah masuk ke dalam tahap innovation. Nah, ada salah satu essential innovation, itu adalah yang tadi kita bahas adalah UX, itu user experience, yang mana UX ini sangat dekat pemahamannya mengenai perilaku dan psikologi pengguna itu sendiri. Nah, inovasi itu sebenarnya memiliki titik tengahnya, yaitu UX, yang mana UX itu mampu menjembatani kebutuhan antara teknologi, pengguna, dan bisnis, yang seperti dijelaskan juga Pak Rizky sebelumnya. Kenapa begitu? Karena inovasi yang tanpa ada bisnis dalamnya itu tidak akan mampu scalable untuk jangka yang panjang. Makanya harus selaras ketiga-tiga ini, antara teknologinya mumpuni dan tidak masih masuk akal gitu, teknologi gitu masih bisa orang gunakannya, dan usernya mampu menemukan cara menyelesaikan masalahnya dalam aplikasi tersebut, dan ada nilai bisnisnya bagi pengembangnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa trik dalam desain aplikasi. Tentunya teman-teman sering bertanya-tanya, gimana sih bikin aplikasi yang baik dan digunakan, gimana sih aplikasi ini nanti setelah dipasarkan di App Store atau Play Store gitu banyak digunakan gitu. Nah, abis ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Selanjutnya dari Mohon maaf Pak Roni, iya. bisa tolong dijauhkan sedikit mic-nya karena suaranya kurang jelas. Oh iya. Kita lanjut. Mobile UX design itu sangat tricky. Kenapa? Dulu kita taunya layar smartphone itu kecil-kecil kan. Sekarang semakin banyak industri smartphone yang baru itu menghadirkan layar yang besar. Itu menjadi tantangan sendiri bagi developer aplikasi untuk gimana menghadirkan sebuah aplikasi yang responsif di berbagai jenis screen display HP yang ada di pasaran sekarang gitu. Makanya salah satunya menjadi tricky. Lanjut. Nah, ini belum lagi ketika layar kecil dan layar besar tadi mempengaruhi cara orang menggunakan dan megang HP tersebut gitu. Nah, ini juga berpengaruh kepada UX yang baik. Makanya kalau dulu kita sering melihatnya itu orang masih ada gunain di aplikasinya itu hamburger menu atau yang ada di sidebar itu. Lalu ada juga kayak Traveloka itu menggunakan bottom bar. Itu semua berdasarkan riset mereka masing-masing, di mana orang nyaman menggunakan aplikasinya gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya triknya adalah interaksi yang kenapa begitu? Karena tanpa interaksi yang efektif dan intuitif, sebuah aplikasi mungkin saja akan
digunakan oleh pengguna. Contohnya, kita tahu Instagram. Ketika kita nge-like salah satu postingan di feed, itu akan perlu animasi bentuk love gitu. Berbentuk love supaya apa? Supaya menandakan kita sudah memilih chat action untuk nge-like postingan ini. Lalu muncullah warna merah di sininya. Nah, itulah kenapa perlu interaksi-interaksi yang intuitif seperti ini untuk memberitahu kita sudah melakukan apa dan nampaknya apa pada aplikasi. Itulah cara kita untuk membimbing pengguna dan memberitahu pengguna apa yang sudah dia lakukan. Tentunya, nah ini salah satu bagian atau bidang yang beberapa tahun belakangan ini sangat banyak ditekuni oleh orang, yaitu UX writing. Jadi UX writing ini sebenarnya tugasnya itu membuat teks yang jelas, bahasa yang tidak membingungkan, serta bahasa yang intuitif kepada penggunanya. Yang kalau di App Store sekarang, yang aplikasi Indonesia itu yang sangat digemari UX writingnya adalah Gojek dan Traveloka. Kenapa? Gojek sangat bagus ratingnya gitu, gimana dia nampilkan pesan, gimana dia membantu penggunanya untuk berinteraksi pada aplikasinya. Ketika ada error, dia menampilkan sebuah pesan yang ya kita nggak kaget lagi gitu kalau ada error gitu. Karena dia bukan berikan error tapi ada solusinya gitu, bukan error kita nggak tahu harus ngapain. Nah, itu kenapa bidang UX writing itu beberapa tahun belakangan sangat banyak digemari gitu. Mungkin teman-teman yang mau belajar atau ingin menjadi UX writing, kesempatannya untuk beberapa tahun ke depan itu sangat bagus. Kita lanjut. Nah, ini yang lebih penting lagi nih. Posisikan diri sebagai user, bukan developer. Kenapa? Jika kita memposisikan diri kita sebagai developer, kita mempunyai ego terhadap aplikasi ini. Ego seperti apa yang kita maksud? Misalnya, si egonya developer itu, dia pasti ingin ada fitur ini, fitur itu, ingin seperti ini warnanya, layoutnya, aplikasinya. Sedangkan dia tidak memikirkan apakah usernya membutuhkan itu, apakah aplikasi ini sudah menyelesaikan suatu masalah tertentu atau tidak gitu. Nah, makanya ketika kita membangun sebuah platform atau aplikasi, kita memposisikan diri kita itu sebagai usernya dengan cara kita riset dulu usernya. Jangan posisikan sebagai developer. Lanjut. Nah ini, sesuai masalah yang akan diselesaikan dan kebutuhan pengguna. Kembali lagi, sebuah inovasi yang baik itu adalah aplikasi yang mampu menyelesaikan masalah banyak orang, yang berdampak kepada banyak orang. Bukan tentang aplikasinya canggih, keren gitu, tapi yang berdampak pada orang dan sudah pasti tentunya itu sesuai kebutuhan penggunanya. Ya, kita dapat data-data itu dengan melalui riset. Ada namanya UX research gitu. Nah, dengan data tersebutlah selanjutnya kita kembangkan aplikasi itu sesuai dengan bagaimana kita ingin solving problem yang ada di banyak orang dan apa kebutuhan orang yang kita riset tadi gitu. Akhirnya kita menghasilkan sebuah produk yang tepat untuk user gunakan. Lanjut. Ini salah satu hal yang sangat penting juga tentang konsistensi desain. Coba kita perhatikan yang teman-teman yang sering gunain Gojek gitu. Gojek salah satu aplikasi yang desainnya cukup konsisten. Kita contohkan itu gambar yang pertama. Ini ketika kita memesan Gokar. Yang kedua itu kita memesan Goret. Yang ketiga adalah Gosen. Kenapa konsisten? Karena ketika kita berpindah-pindah dari satu menu lain, layout atau layout, warna dan susunan tata letak aset ini tetap sama gitu. Jadi orang nggak bingung ketika berpindah satu menu lainnya. Yang bedakannya cuma ini. Kalau yang Gokar ada mobilnya, yang Goret ada motor, dan Gosen ada motor yang dengan ada box di belakangnya gitu. Itulah kenapa perlu konsisten. Untuk website, salah satu yang bagus di dunia mungkin konsisten desainnya itu adalah apple.com. Apple itu sangat konsisten websitenya. Ya, gimana pun kita berpindah satu menu lain, itu tetap satu tema gitu. Nah,
mungkin teman-teman yang ingin belajar nih, gimana sih bikin aplikasi yang nanti orang akan gunakan dengan baik dan kita tahu kebutuhannya, masalah apa yang akan kita solving gitu. Ada salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca adalah Hook. Hook ini salah satu buku kita bagaimana membangun kebiasaan orang untuk akhirnya menjadi candu menggunakan aplikasi kita, seperti Instagram, Facebook, TikTok gitu kan. Mereka kan aplikasi yang sukses membangun gimana kita ini candu gitu. Bahkan kita bangun tidur mau ngapain pasti kita buka HP, buka Instagram, scroll. Itu kan karena dia tahu kebiasaan kita. Gimana sih manusia ini candu dengan sosial media, gimana sih manusia ini candu dengan sebuah Instagram story gitu. Nah, semua itu dijelaskan di buku Hook ini dari Nathaniel. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Bisa follow Instagram saya karena beberapa hal saya juga sharing di Instagram tentang UI UX. Dan juga yang teman-teman yang mungkin domisili di Pekanbaru bisa gabung di Telegramnya USID Pekanbaru. Di sana kita akan banyak sharing tentang UI UX di Pekanbaru gitu. Terima kasih. Nanti mungkin pertanyaannya ya di sesi akhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni Hidayat SP atas materi yang telah disampaikan. Saya ingatkan kembali, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan disimpan terlebih dahulu pertanyaannya, karena sesi tanya jawab akan kami buka setelah narasumber selesai memberikan materi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang memahami konsep dasar UX dalam membangun produk aplikasi, yang akan disampaikan oleh Bapak Surya Dharma SP. Pada Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas, Pak. Kayaknya terlalu tua nih dengan Bapak ya. Bapak Surya, oke. Sebentar saya tampilin dulu ininya. Kenalan dulu deh kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama aku Surya Dharma. Saat ini gimana kesibukannya sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke ngoprek-ngoprek lagi, maksudnya lebih mendalami lagi ilmu di bidang UX, dan saya juga aktif di organisasi UX di Pekanbaru sebagai community lead-nya. Sebentar, udah nampil belum ya? Sudah, Pak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep dasar UX dalam membangun produk aplikasi sesuai dengan topik yang webinar kali ini. Nah, sebelumnya pasti teman-teman semua bertanya nih, sebenarnya UX itu apa gitu, UX design itu apa? Ya, sebenarnya gini, simpelnya adalah UX design itu adalah proses untuk memberi solusi yang intuitif kepada para pengguna, kepada user, agar menghasilkan produk dan service yang tidak hanya menguntungkan untuk bisnis tapi juga dicintai oleh para penggunanya. Jadi simpel ini kayak kepanjangan ya, simpelnya seperti ini. UX itu adalah teman-teman pernah makan bakso nggak? Bakso, kebanyakan bakso itu kalau kita menuangnya sausnya itu kan botol kaca tuh yang besar tuh. Nah, pasti kalau sausnya udah sedikit itu kita akan sulit untuk menuang, untuk tenaga ekstra untuk menuanginya, kita tokok-tokok dari bawah gitu. Jadi sebenarnya itu UX yang bagus atau buruk. Nah, itu sebenarnya adalah bad UX. Kenapa? Karena feeling kita untuk menggunakan produk itu, untuk menuangkan sausnya itu sangat sulit kalau sausnya udah mau habis gitu. Itu simpelnya seperti itu. Sebenarnya UX itu adalah feeling kita gimana ketika kita menggunakan sebuah aplikasi ataupun yang lainnya kayak gitu. Lanjut. Jadi dalam UX design itu ada 3 tahapan pemahaman yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mindset. Mindset ini termasuk di dalamnya adalah agile team. Nanti saya akan jelasin satu-satu. Yang kedua adalah Scrum framework. Kemudian ada skill set yang dibutuhkan dalam UX design itu apa aja sih kayak gitu. Kemudian yang kedua ada konseptualnya. Itu tuh kayak lebih ke prosesnya sih. Tadi Pak Reski juga di awal udah jelasin bahwa gimana banyak metodologi dalam UX yang digunakan. Salah satunya adalah user-centric design, kemudian ada design thinking, sprint, design sprint, dan lain seperti itu.
konseptual itu lebih ke prosesnya. Selanjutnya adalah praktek. Nah, praktek ini gimana kita mengimplementasikannya, apa dari hasil dari research yang kita lakukan dalam UX. Itu lebih ke kayak kita bikin persona usernya seperti apa, kemudian prototypingnya, kemudian user testing. Teman-teman jangan bingung dulu, ntar saya akan jelasin satu-satu dari poin ketiga ini. Lanjut ya, kita masuk ke konsep dasar desain, yaitu agile team. Nah, agile team ini adalah mindset, sebenarnya lebih ke mindset yang menggunakan kolaborasi antara feedback dari customer, minimalisasi proses, dan dokumentasi agar tim dapat bekerja secara efisien. Gimana? Bisa tolong di slide show-nya, soalnya slide-nya nggak jalan. Nggak nampil ya? Ini sekarang nampil nggak? Nampil tapi nggak jalan. Oh, nggak jalan. Coba kita berhenti dulu. Gitu ya. Sebentar. Oh, ini.
Kita aja. Oke, mulai. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta webinar Predatek. Alhamdulillah